hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna Tanggal 15 November 2020. Nah, gimana nih keadaan teman-teman selama seminggu ini? Semoga teman-teman semua ada dalam penyertaan Tuhan dan dalam keadaan sehat ya. Sebagai ungkapan syukur hati kita, mari kita bersuka cita. Kita mengangkat satu pujian. Mari kita bernyanyi. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian ini, MPT hari ini, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Puji syukur kami haturkan padamu ya Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih atas pelindungan dan penyertaan-Mu sampai saat ini sehingga kami bisa mengikuti IHMPT pada pagi hari ini walau secara online. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir bersama kami supaya ibadah ini boleh berjalan dalam nama Yesus Kristus yang kudus. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saat ini kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh kami. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 427, Kesukaan Menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur Tuhan boleh kumpulkan kami di sini tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, saat ini kami mau membaca firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kami mohon campur tangan Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami dapat mengerti apa yang akan kami baca dan kami bahas bersama pada hari Minggu ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai ayat 30. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30 yang mengatakan pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan.
Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditahbiskannya lah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah sama-sama membaca dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Perikopnya tadi pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Nah, sebelum pentahbisan, Tuhan meminta Musa untuk melakukan beberapa persiapan. Ada 6 poin yang kami catat. 1 yaitu adalah pakaian-pakaian, kedua minyak urapan, yang ketiga adalah lembu jantan, kemudian yang keempat ada 2 domba jantan, yang kelima itu bakul roti tidak beragi, yang keenam itu Musa diminta Tuhan untuk umat-umat dikumpulkan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi mereka untuk menyaksikan proses pentahbisan tersebut. Nah, sebelum proses pentahbisan tersebut dijalankan, ternyata mesbah-mesbah pun juga harus disucikan terlebih dahulu, dipercikan minyak urapan terlebih dahulu. Begitu juga dengan Harun dan juga anak-anaknya. Setelah mereka diberikan pakaian, ikat pinggang, penutup kepala, dan lain sebagainya, mereka pun juga harus ditaruh kepalanya itu minyak urapan terlebih dahulu. Kemudian masuk ke dalam proses bakaran, yaitu ada lembu jantan, 2 lembu jantan, ya kan, yang disembelih dan kemudian dipilah, yang terbaik ditaruh di atas mesbah, di mana mesbah tersebut pun terlebih dahulu sudah dikuduskan dan disucikan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah korban roti tidak beragi. Jadi roti tidak beragi tersebut pun juga digabung dengan sembelihan tadi, ada lembu dan juga domba-domba, digabung dan dibakar. Kemudian proses yang terakhir adalah Harun dan juga anak-anaknya, mereka dipercikan di bajunya, di pakaiannya itu minyak urapan. Jadi itu adalah suatu proses terakhir dari pentahbisan tersebut. Tadi kalau kita baca sama-sama sungguh panjang ya, detailnya lebih jelas dan panjang bagaimana proses demi proses itu harus dilakukan. Semua yang dilakukan ini adalah aturan-aturan dari Tuhan, dan
memang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab bangsa Israel, karena bangsa mereka ini sudah Tuhan tolong untuk keluar dari perbudakan Mesir, bangsa Mesir. Jadi mereka ini harus juga memberikan tanggung jawabnya, atau karena sudah terikat dalam perjanjian dengan Tuhan untuk tetap setia, karena Tuhan yang membebaskan. Oleh sebab itu mereka harus tetap setia dan memuji dan juga hanya menyembah kepada Tuhan saja. Jadi melalui perjanjian ini mereka diingatkan, melalui aturan-aturan ini mereka diingatkan bahwa mereka harus tetap dan hanya setia kepada Allah saja. Tidak boleh ada Allah lain, apalagi ilah-ilah lain, tidak. Karena Tuhanlah yang membebaskan nenek moyang mereka. Oleh sebab itu Harun dan anak-anaknya dipilih Tuhan menjadi imam untuk memimpin bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan saja. Sampai di sini mengerti ya adik-adik. Nah, kalau begitu setelah Harun dan anak-anaknya dipilih menjadi pelayan Tuhan, sama seperti kita, manusia-manusia zaman sekarang, atau bahasa gaulnya manusia zaman now, kita pun diminta dan Tuhan harapkan kita menjadi pelayan Tuhan. Karena sama seperti Harun dan anak-anaknya, kita semua pun sudah Tuhan tolong terlebih dahulu, sudah Tuhan berkati terlebih dahulu, sudah Tuhan sertai hidup kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu kita pun juga harus memberikan diri kita menjadi pelayan Tuhan. Dimana Kak? Kan aku masih kecil, aku masih sekolah. Benar, memang untuk usia kalian pelayanan bisa dilakukan dimulai dari diri sendiri. Sebenarnya kakak-kakak pun seperti itu. Sebelum melayani, kita harus memulai dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Jadi kita melayani dulu di dalam. Di dalamnya fondasinya harus kuat dulu. Saling melayanilah satu dengan lainnya. Melayani keluarga, melayani orang tua, melayani kakek nenek, melayani kakak dan adik. Begitu juga dengan tetangga dan semua yang Tuhan izinkan hadir di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, sebelum kita terjun ke dalam pelayanan, kita pun sebenarnya sudah menjadi pelayan ketika kita melakukan hal yang Tuhan suruh. Ya, di sekolah kalian bisa membantu teman yang mungkin kurang beruntung dalam belajar, ya, atau bentukan lainnya yang bisa kalian hadapi dan kalian bisa perbuat demi kemuliaan Tuhan. Kalian bisa lakukan. Oke, itu salah satu bentuk pelayanan kalian. Ketika di dalam rumah kalian sudah terbiasa, kemudian melebar ke sekolah, tetangga dan sekolah, dan semakin luas lagi, nah itu akan menjadi hal yang Tuhan kehendaki kita untuk melayani dimanapun yang nanti Tuhan tunjuk kalian untuk melayani. Tuhan akan tempatkan kalian. Sama seperti Harun dan anak-anaknya ini pun, Tuhan yang memilih mereka, Tuhan juga yang menguduskan mereka dengan korban bakaran dan tadi minyak urapan, segala sesuatu yang tadi sudah dipersiapkan itu dikuduskan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah Tuhan juga yang akan melengkapi masing-masing dari kita. Contohnya kayak jari kita ini kan ada 5 ya, maksudnya satu tangan ini ada 5 jari, ada jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, dan juga jari terakhir ini kelingking. Nah, sama di dalam pelayanan pun tidak boleh ada yang merasa lebih hebat, lebih kuat, ataupun ada yang merasa lebih tinggi, ataupun ada yang merasa lebih rendah. Tidak, melainkan Tuhan mempersiapkan kita semua nanti ya, adik-adik dan juga kakak-kakak, tentunya ini saling melengkapi. Jadi biar semakin pekerjaan Tuhan itu boleh baik adanya, jalan adanya dengan seturut kehendak Tuhan, memang harus ada saling melengkapi. Jadi Tuhan tidak asal pilih, Tuhan tidak asal menguduskan, tetapi yang terakhir adalah Tuhan akan mempersiapkan kita, memampukan kita, dan juga kita harus saling melengkapi satu dan lainnya. Oke, adik-adik, kenapa sih Kak kita harus seperti bangsa Israel? Bangsa Israel kan dibebaskan dari tanah Mesir, lalu dibawa ke tanah perjanjian, dan mereka mengikat janji dan harus tetap setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan saja. Kenapa harus, kita kan tidak dibebaskan dari tanah Mesir, memang benar, tapi hari-hari yang kita laluin pun adalah satu bentuk pembebasan. Kita dijauhkan dari sakit penyakit, kita dijauhkan dari segala hal yang tidak baik, dari malapetaka. Itu pun salah satu bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi contoh terdekat adalah pandemi saat ini, COVID-19, di mana dunia digemparkan dengan hal tersebut.
banyak orang yang jatuh, sakit, dan mungkin bahkan kehilangan nyawanya. Saat ini adik-adik dan kakak-kakak, ketika kita bisa beribadah melalui online, itu adalah bentuk penyertaan Tuhan, bentuk kasih sayang Tuhan, bentuk pembelaan Tuhan. Dari hal yang tidak baik kita diberikan keselamatan, boleh sampai ada sampai detik ini, dan mungkin hari-hari berikutnya pun kita pasti dalam kondisi baik. Tidak boleh mungkin, pasti dalam kondisi baik. Sehatnya kita, fisik kita dalam kondisi baik, itu semua karena penyertaan Tuhan. Jadi oleh sebab itu, bukan hanya bangsa Israel yang Tuhan minta untuk tetap setia kepada Tuhan, melainkan kita pun harus tetap setia kepada Tuhan dan hanya menyembah, hanya melayani Tuhan saja. Jadi sampai di sini ngerti ya adik-adik, benang merahnya dari pentahbisan Harun dan anak-anaknya itu ke dalam diri kita adalah ajakan untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, kita harus memberikan diri kita untuk melayani Tuhan sebagai bentuk syukur karena Tuhan sudah terlebih dahulu memelihara kita, memberkati kita, membela kita. Jadi bentuk syukur kita adalah melayani Tuhan. Jadi mari adik-adik, kakak-kakak tunggu cerita dari kalian ke depan. Kalian sudah melayani di rumah, kalian sudah melayani di sekolah, kalian sudah melayani di kehidupan kalian bertetangga, dan juga kakak-kakak berharap kalian melayani di PA, di PT, di GP, dan dimanapun nanti kalian ditempatkan. Oke, sampai di sini semoga kalian semua mengerti dan tetap semangat. Jangan lupa pakai masker. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama saat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh ingatkan kami untuk selalu menjadi pribadi yang bersyukur, menjadi pribadi yang mau memberikan diri kami untuk melayani Tuhan, mau mengorbankan diri kami, waktu kami, tenaga kami, air mata kami untuk melayani Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesabaran, keyakinan bahwa apa yang kami perbuat ini bukan karena kami baik, tetapi karena Tuhan yang sudah baik kepada kami. Oleh sebab itu, kami berkerinduan untuk melayani Tuhan dengan kapasitas, dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kekuatan, kesehatan, keselamatan yang boleh kami terima dan nikmati sampai saat ini. Kami juga berharap Tuhan bantu kami untuk ke depan nanti kami menjadi keluar dari setelah kami belajar tentang firman saat ini, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bukan menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus sudah memampukan kami, melayakan kami. Terpuji Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur dan berpengharapan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu. Adik-adik dan kakak kalian semua, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Persembahan adik-adik dan kakak layan semua dapat ditransfer melalui rekening GPIB Fata yang juga tertera pada tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi bersama dari KMM 161, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu, bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan Putra Tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
Mari adik-adik dan kakak lain semua, kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, apabila pada pagi hari ini kami boleh membawakan persembahan kami. Bapa, lihatlah tangan-tangan yang memberikan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Segala yang kami miliki berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan kami berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik dan kakak layan semuanya, kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, puji dan syukur kami serahkan kepadamu karena berkat yang kau berikan sehingga kami dapat beribadah bersama pada hari ini. Kiranya engkau memberkati agar firman yang telah kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan dari adik-adik teruna kami, untuk orang tua mereka dan kakak layan ya Tuhan. Di tengah pandemi ini, kiranya Kau mau terus menjaga tutup bungkus kami, agar kami terhindar dari segala penyakit-penyakit ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program kerja PT ya Tuhan, walaupun kami tahu sulit untuk dilaksanakan pada saat pandemi ini, tapi kiranya Engkau mau turut serta membantu teruna, pelayanan teruna, agar dapat terus berkembang dan menghimpun semua adik-adik untuk terus mau berdoa dan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, kiranya Kau berkati agar pemerintah dapat memimpin dengan baik dan semua yang telah pemerintah upayakan untuk mengatasi pandemi ini dan juga dapat berjalan dengan baik, terutama vaksin yang telah pemerintah buat ya Tuhan. Kau berkati juga untuk gereja kami, GPIB Fata, kiranya Kau berkati ya Tuhan. Walaupun kami tahu sangat sulit di tengah pandemi seperti ini, tapi saya yakin, saya percaya Engkau tidak akan membiarkan orang-orang pergi menjauh dari rumah-Mu ya Tuhan. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama di rumah-Mu, tapi kami yakin, kami percaya, walaupun kami melakukan ibadah secara online, tapi Engkau turut hadir bersama kami di sini ya Tuhan, di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami, kiranya Kau berkati ya Tuhan, agar Engkau mau mendengar dan menjamah doa kami, sehingga apa yang kami inginkan dapat terkabul ya Tuhan. Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam bumi seperti di surga ya Tuhan. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan menyelesaikan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 8 November 2020. Kiranya ibadah dan firman Tuhan yang sudah kita dengar memperkuat iman kita, menapaki hari-hari ke depan kita, agar semakin tetap beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346. Judulnya, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu,
Mari adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang boleh kami selesaikan saat ini. Kami percaya dalam kehidupan sehari-hari kami boleh beribadah dalam perkataan, perbuatan, pikiran yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Maka kuduslah kami ya Tuhan Yesus. Sertai kami sepanjang minggu ini ya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami lakukan berhasil, apa yang kami butuhkan tersedia. Tuhan beri kekuatan kesehatan agar kami mampu menjalani hidup ini sebagaimana yang Tuhan perkenankan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa dan penyertaan dari Tuhan Yesus serta pimpinan oleh Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.